ladies who are still single. Nah, jadi video ini saya persembahkan untuk para wanita yang masih single atau yang pernah mengalami broken heart. So, atau tanggapan saya atas klise atau stereotype terhadap wanita yang masih single atau bisa dikatakan gadis gak laku dan tidak pantas untuk diucapkan padahal, dan bahkan ini membuat stigma para wanita menjadi negatif dan ujung-ujungnya fokus ke pernikahan yang membuat itu menjadi terburu-buru tanpa memiliki persiapan atau pemikiran secara matang. Karena kecerdasan itu bukan hanya dari IQ saja, tapi berupa emotional intelligence dan spiritual intelligence yang baik. Kalau kita punya emotional intelligence yang baik, pasti kita bisa menghandle segala sesuatu yang di luar nalar kita, bahkan di luar nalar atau secara nalar kita bisa menghandle-nya. Jadi bagi saya, cerdas secara sekolah atau secara kuliah is not enough. Cerdas kuliah atau cerdas sekolah itu gak cukup, karena harus diperlukan emotional intelligence yang seperti saya katakan tadi, dan spiritual intelligence yang baik untuk meminimalisir terhadap isu yang ada atau isu yang akan mendatang jika kita sudah memiliki pasangan yang tepat dan Allah sudah memberikan kita atas responsibilitas kita sebagai para wanita. Oke, para wanita menurut saya boleh berkarir, boleh menunjukkan talent, tapi kita sebagai wanita ditakdirkan menjadi ibu bagi anak-anak. Ya, jadi dan ditakdirkan sebagai tempatnya rahim atau bibit anak dan bisa berdampak keluarga dan berdampak secara luas, yaitu secara luas dalam skala besar negara. Kalau seandainya banyak ibu yang cerdas secara emotional intelligence yang baik dan spiritual intelligence yang baik, saya yakin Indonesia pun bisa maju untuk itu, karena para wanita yang memiliki mindset yang bagus. Dan si anak tumbuh berkembang itu lingkungan pertamanya adalah rumah, bukan sekolah. Jadi seorang ibu yang memiliki emotional intelligence yang baik dan spiritual intelligence yang baik bukan hanya cerdas sekolah atau cerdas di kuliah saja, tapi ini harus seimbang. Dan ini akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan untuk di masa yang akan datang. Jadi, ladies, what are you worrying about? Hidup pernikahan itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Sama-sama suka dan seenaknya saja, yang indah-indahnya saja boleh memiliki imajinasi yang indah. Tetapi ada beberapa sisi yang harus kita hadapi sebagai para wanita untuk menghadapi dunia pernikahan. Jadi untuk single time, untuk waktu yang masih jomblo ya jomblo ya, kalau di Indonesia jomblo. Kalau orang yang masih jomblo itu jadi waktu yang terbaik dan waktu dan ruang yang terbaik untuk persiapan yang lebih matang, baik itu aspek fisik, mental, dan apapun itu yang menyangkut dengan perkembangan diri kita sendiri sebagai wanita. Karena kuncinya rumah tangga yang berjalan dengan baik dan stabil itu tergantung wanitanya. Kalau wanitanya suka emosian dan marah tidak jelas, itu akan berdampak terhadap anaknya nanti kemudian. Terdampak anaknya, dan anaknya memiliki pola yang sama. Misal si ibu suka marah tak jelas, si anak akan melakukan hal yang sama.
tiba-tiba suka berantem, suka melakukan hal yang seperti anak-anak ya, si anak otomatis akan melakukan hal yang sama, tetapi tuntutan orang tua, nah kamu gak nurut, padahal orang tuanya sama. Padahal contoh yang baik itu adalah dari keteladanan. Misal, contoh yang kedua, si orang tua, papa atau mamanya sibuk main handphone, otomatis anaknya akan terpengaruh untuk main handphone juga, dan itu tergantung orang tuanya. Dan saya rasa untuk kita, misalnya kita work dari handphone, saya sarankan untuk main handphone tadi itu di ruang yang khusus tanpa diketahui si anak, atau melakukan kerjasama terhadap pasangan kita, bagaimana menghandle si anak ini tadi biar si anak tidak cenderung untuk bermain handphone. Karena kalau si anak bermain handphone, oke, itu nanti kita bahas ke video selanjutnya. Kalau misalnya jika video ini penting, sekali lagi jika video ini penting untuk bagaimana pola asuh terhadap anak yang baik, please comment di bawah. So, saya lanjut. Jadi, I concise, saya singkat. Single time atau masa jomblo adalah waktu yang sangat mulia untuk para wanita untuk terus berpikir secara matang. Waktu yang mulia di mana Allah memberikan waktu atau ruang dan waktu terhadap kita untuk lebih memiliki banyak peluang untuk meningkatkan kualitas diri. Itu yang saya rasa yang harus diterapkan. Dan ketika sudah punya pasangan, berarti Allah mempercayakan kita memiliki, dan kita sudah memiliki kredibilitas untuk menghandle itu, dan kita berarti sudah dipercaya sama Allah untuk memiliki responsibilitas sebagai seorang wanita. So guys, do you accept a single time? So, what are you worrying about? So, do you accept that? Dan yang kedua, ladies yang baru saja mengalami broken heart, saya rasa itu adalah imunitas tubuh untuk kita lebih memiliki jiwa yang tangguh dan untuk memiliki pasangan yang lebih baik dari sebelumnya. Karena cinta sejati itu terletak pada patah hati yang sangat mendalam. Karena dan dari patah hati itu kita bisa mendekatkan diri sama Allah. Kita bisa mengetahui, membuat kita semakin dewasa juga, pola pikir yang semakin matang dari patah hati itu. Karena Allah itu bersama orang yang patah hati. So, what are you worrying about as a woman? Jadi ini video juga untuk yang single, yang belum punya partner, dan yang pernah juga punya partner tapi dikecewain. So, jika kalian dikecewain, doanya gini saja. Ya Allah, ingatkan cintaku. Ya Allah, ingatkan cintamu, bahwa cintamu itu lebih besar dari kekecewaanku. Karena Allah itu bersama dengan orang-orang yang mengalami patah hati, dan itu sebagai imunitas tubuh untuk menghadapi hal-hal yang akan mungkin terjadi untuk kehidupan yang akan datang. Oke guys, jadi itu saja. Bagaimana dengan pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Please comment di section below. Thank you. Bye bye.